Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nisbatil alfadzi lil ma'ani. Faslun, ini satu pasal fi nisbatil alfadzi lil ma'ani, di dalam menjelaskan nisbah, hubungan al-alfazi, lafaz, lil ma'ani, bagi makna. Jadi lafaz itu adalah casing, makna adalah isi yang ada dalam casing tadi. Lafaz adalah dalun, sementara makna isinya adalah madlul, gitu ya. Sehingga penunjukan satu lafaz kepada makna itu namanya dilalah, dilalatul lafzi alal makna, gitu. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani, dan hubungan lafad-lafad lil ma'ani bagi makna. Ya pasti ada hubungannya gitu. Karena lafad itu kan dia jasmani. Nah, makna itu adalah ruhnya. Lafad itu adalah casing, dia raga kasar. Nah, makna adalah isi dari casing tadi. Lafad tadi adalah dalil atau dal, sementara makna adalah madlul. Berarti hubungannya erat gitu. Seperti lafaz Zaidun, lafaz Zaidun, dia lafaz Zaidun itu namanya dalil atau dal. Nah, nanti orang yang namanya Zaidun itu adalah madlulnya, isinya gitu. Khamsatu aqsamin, itu 5 bagian. Bila nuqsani, tanpa kurang. Tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal isyiraku aqsuhut taradufu. Pertama, nisbahnya namanya tawatu. Kedua, tasyakuk. Ketiga, takhaluf. Keempat, al-isyraq. Aqsuhu, kebalikannya adalah at-taraduf. Taraduf sinonim. Dibaca. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anna nisbatul kulli ila ma'naha satu aqsam wa hiya atawa iu wa tasya uku wa taqalufu wa istirafu wa tarufu bi'annahu imma an tastawiya nuruhu fi al-insani nisbati ila afwanihi wa tawati ditawati afradu ma'nahu fi wa ima ayakuna ba'du ma'anihi afula minal ba'di al-biyadi wa inna ma'nahu fi sardi ula minhu fil adi. Ya, ada. Ilam anna nisbatal kulli ila ma'na khamsatu aqsamin. Kalau kamu bahwasanya hubungan lafaz kulli kepada maknanya khamsatu aqsamin, itu dibagi 5. Wa ya at-tawatu, nisbahnya namanya tawatu. Tawatu itu sesuai gitu. Tawatu sesuai, tawafuq, talaum, wa tasyakuku, kemudian nisbahnya tasyakuk, wa takhalufu takhaluf, wal isyraq isyraq, wa taradub dan taradub. Li'anahu, karena sesungguhnya lafaz kulli imma. Nah, ini ada imma nih, ntar ada imma lagi gitu. Jadi imma nggak mungkin sendirian, soalnya dia harfu tafsilin gitu. Kalau memperincikan berapa hal, jadi nggak bisa satu doang. Li'anahu imma antastawi afradu fihi kal insan bin nisbati ila afradi famutawatiun namanya. Karena sesungguhnya lafaz kulli imma ada kalanya antasawi afraduhu, bahwa sama afraduhu, anggota-anggotanya, anggota lafaz kulli fihi padanya, pada maknanya. Afradu, anggota-anggota lafaz kulli fihi pada maknanya. Kal insani bin nisbati ila afradi, seperti lafaz al-insan bin nisbah kalau dihubungkan pada anggota-anggotanya. Fa mutawatiun, maka nisbahnya namanya mutawati. Ada juga yang bilang istilahnya kulli mutawati, karena memang ini perhubungan antara lafaz kulli kepada maknanya gitu. Kenapa mutawati? Li tawafuqi afradi ma'na fihi, karena tawafuk sesuai afradi ma'nahu, anggota-anggota makna lafaz kulli tadi fihi padanya, ya pada maknanya.
sama gitu ya. Wa imma yakuna ba'du ma'anihi aula minal ba'di, dan ada kalanya bahwa ada ba'du ma'ani, sebagian maknanya, sebagian makna dari lafaz kulli tadi aula itu lebih utama minal ba'di, dari sebagian yang lain. Kal bayadi, seperti lafaz al bayad, putih. Fa inna ma'na fi salji, karena sesungguhnya arti putih fi salji, pada salju, aula minhu, itu lebih utama minhu, darinya, daripada arti putih gitu ya. Fil aji, pada al aji itu gading gajah. Gading gajah kan putih ya. Salju putih juga, tapi putih yang ada pada salju itu lebih kuat, lebih putih gitu. Jadi itu namanya kulli tasyakkuk tadi ya, atau musyakkik gitu. Wa imma yakuna ba'du ma'nihi aqdama minal ba'di, dan ada kala sebagian maknanya lebih utama dari sebagian yang lain. Apaan? Wa imma, dan ada kala yakuna ba'du ma'nihi, sebagian maknanya aqdama, lebih dahulu, minal ba'di, daripada sebagian yang lain. Kal wujudi, seperti wujud. Mana wujud ya? Allah punya sifat wujud, makhluk punya sifat wujud. Fa inna ma'nahu fil wajibi qablahu fil mumkini gitu. Karena sesuai maknanya mana wujud fil wajibi, pada zat yang wajibul wujud, yaitu Allah. Qablahu, itu sebelum makna wujud, fil mumkini, pada al mumkin, makhluk. Jadi Allah punya sifat wujud, makhluk punya sifat wujud, tapi sifat wujudnya Allah itu lebih dulu daripada sifat wujudnya makhluk, karena justru wujudnya makhluk itu diciptakan oleh Allah gitu. Fa musyakkikun, namanya kulli musyakkik. Kemudian misalnya dibagi dua ya, ada aula, ada akdam gitu. Li tashkikihi an-nazira fi anna mutawatiun, karena tashkiknya, karena memberikan keraguannya kulli musyakkik tadi itu, an-nazira, orang yang melihat, fi annahu mutawatiun, pada bahwasanya dia adalah mutawati, nazaran ila syiraki jihatil afrad fi aslil makna, nazaran karena melihat, ila syiraki kepada berserikat, jihatil afradi dari sisi anggota-anggotanya, fi aslil makna pada asal makna, au ghairu mutawatiin, atau ghair mutawati, nazaran karena melihat, ila jihatil ikhtilaf, kepada perbedaan al-ikhtilaf, kepada sisi atau arah al-ikhtilaf, perbedaan antara mana yang lebih utama, mana yang tidak utama, antara mana yang duluan dan makna dan yang belakangan, sehingga di sini muncul keraguan itu dia, ghair mutawati dia karena ada ikhtilaf. Melihat isyirak, dia memunculkan bahwa dia kulli mutawati gitu. Gini maksudnya dia. Pertama yang disebut kulli mutawati. Kulli mutawati itu di mana satu lafaz kulli, kalau melihat dari segi maknanya, mafhumnya, mafhum lafaz kulli tadi, maka begitu kita tarik anggota-anggota dari lafaz kulli tadi itu 1, 2, 3 dan seterusnya, ternyata anggota-anggota lafaz kulli di sini dia dari segi hakikat, dari segi maknanya itu anggota-anggotanya ini sama semua, tidak ada yang berbeda, sama semua. Contoh, al-insan lafaz kulli, dan kalau kita melihat mafhumnya, al-insan itu hayawanun natik. Begitu kita lihat anggota-anggotanya, anggota lafaz kulli al-insan, Umar, Bakar, Ali dan seterusnya. Begitu kita bandingkan Umar, Bakar dan Ali, semuanya sama. Umar insanun hayawanun natik, Bakar hayawanun natik, Zaid hayawanun natik. Nah, karena sama semua tuh hakikatnya dan maknanya sama semua, tidak ada perbedaan, maka disebut kulli mutawati. Itu dia.
Bisa dipahami? Nah, yang kedua adalah kuli musyakik. Kenapa dia musyakik? Karena membuat orang ragu apakah dia termasuk kuli mutawati kalau melihat jihatil syirok, atau dia termasuk kuli ghair mutawati karena adanya perbedaan. Contoh, kuli musyakik itu dibagi dua, ada al-aula, ada al-aqdam. Kalau al-aula contohnya putih ya. Ini warna putih. Warna putih itu lafadz kuli. Kenapa dia lafadz kuli? Karena warna putih itu anggotanya banyak. Putih ada di lampu, putih ada di ini kertas cover buku ya. Putih ada di baju, putih ada di tembok, putih ada di salju, putih ada di gading gajah. Nah, cuma antara putih yang ada di baju, yang ada di gading gajah dan seterusnya, itu dia tidak sama ukurannya. Ada yang lebih putih, ada yang putih banget, ada putih sedang, ada putih butak, ada putih yang cerah, ada putih yang tidak cerah. Nah, dari segi dia seperti itu, maka disebut musyakik. Dia membuat ragu. Karena secara sepintas seolah-olah putih itu sama semua, itu dia. Putih yang ada di baju, putih yang ada di buku, putih yang ada di lampu, seolah-olah sama semua. Jadi membuat tashkik, ragu. Padahal kalau sudah diteliti, oh enggak sama. Putih yang ada di baju, mana putih yang baju ini ya? Karena bajunya baru dicuci. Bajunya belum terlalu lama, telah dipakai maksudnya. Lebih putih daripada yang ada di buku dan seterusnya ya. Di sini dibilang putih yang ada di salju itu lebih putih daripada yang ada di gading gajah. Itu namanya musyakik, itu buat ragu. Nah, begitu juga sifat wujud. Allah punya sifat wujud, makhluk semua sifat wujud. Itu sekilas, karena sifat wujud ini diperserikatkan ada pada zat Allah, ada pada zat makhluk, seolah-olah orang akan memahami sama dong, gitu dia. Berarti sama dong, Allah punya sifat wujud, makhluk sim wujud. Jadi seolah-olah melihat sesuatu yang sama, isyirak. Tapi begitu melihat, diteliti secara mendalam, oh beda loh. Wujudnya Allah itu wajibul wujud, wujudnya makhluk jaizul wujud, wujudnya Allah wujud mutlak, wujudnya makhluk wujud nisbi atau wujud muqayyad, dan seterusnya ya. Wujudnya Allah wujud zati, wujudnya makhluk wujud nisbi gitu. Makanya disebut musyakik karena sempat membuat orang itu ragu gitu ya. Jadi seperti itu. Wa imma, lanjut baca. Raja baca itu. Wa imma ayata'addada lafzu wal ma'na kal-insani wal farasi famutabayyinun ay ahad al-lafzaini mubayyinun lil akhari litabayyuni ma'nahuma. Wa imma ayata'addada ma'na duna lafzi kal-insani wal bashari famutaradifun taradu fihima ay litawalihima ma'na wahid. Wa imma ayata'addada lafzu duna al-ma'na kal-aini famustarikun istirakil ma'na fihi. Gitu ya. Wa imma ayata'addada lafzu wal makna. Jadi lapatnya satu gitu ya. Afwan. Wa imma ayata'addada lafzu, lapada berbilang-bilang, maknanya juga berbilang-bilang. Lapatnya tidak satu, banyak, mana juga banyak. Kal insani wal faros, seperti al insan dan faros, manusia dan kuda. Fa mutabayinun, maka melihat makna lapad kuli dari insan dan makna lapad kuli dari faros itu mutabayin. Ya mutabayin itu ya. Berbeda, bertentangan. Al insan hayawanun natik, anggota-anggotanya adalah Zaid, Umar, Bakar, dan seterusnya. Al-Faras, kuda, hayawanun sahil, hewan yang meringkik. Ya tinggal dimasukin aja anggota-anggotanya. Kuda Sumbawa, kuda Australia, terus saja dia. Kuda Arab, dan macam-macam. Wa mutabayyinun itu guys, ahadul lafza ini mubayyinun al-akhar. Salah satu dari dua lafaz tadi berbeda dengan yang lain. Yang satu insan, yang satu faras. Mananya juga beda. Litabayyuni manahuma, karena perbedaan mana keduanya. Al insan hayawanun natik, al faras hayawanun sahil, beda ya.
Nah, itu namanya mutabayin kulinya. Kuli mutabayin atau tabayun. Kalau di atas takhaluf, istilahnya takhaluf di atas ya di baitnya. Wa imma yatahidal ma'na dunal lafzi, dan ada kalanya maknanya satu sementara lafadznya banyak. Kal insani wal bashari, seperti al insan al bashar, maknanya al insan al bashar tapi artinya satu, sama. Al insan hayawanun natik, al bashar hayawanun natik. Cuman kenapa disebut bashar? Karena manusia terlahir dalam kondisi kulitnya terbuka. Jadi bashar diambil dari kata bashar, kulit gitu ya. Sehingga manusia perlu pakai baju biar kulitnya ketutup gitu. Kalau hewan-hewan yang lain seperti kambing apa segala macam dia, mereka ditutup oleh kulit, oleh bulu ya. Kulitnya ditutup oleh bulu yang tumbuh di kulit. Fumutaradifun, nah ini namanya kuli mutaradif. Li taradu fihima, karena taraduf keduanya, ay li tawalihima, karena beriringan keduanya, ala makna wahid, atas mana yang satu. Al insan hayawanun natik, al bashar hayawanun natik. Wa ima, dan ada kalanya ayyatahidal lafzu dunal makna, lafadznya satu tapi maknanya tidak, artinya maknanya banyak. Kal ain, seperti al ain, fa musyarakun, namanya kuli musyarak. Nah, nanti nisbahnya al-syirok gitu. Kalau tadi mutaradifan, nisbahnya at-taraduf gitu. Kalau dua lafadznya namanya musyarok. Li syirakil ma'na fihi, karena berserikatnya makna fihi pada lafadz al-ain. Lafadz al-ain itu artinya banyak ya. Al-ain bisa arti mata, al-ain bisa artinya zat. Ja'a Zaidun ainuhu, dan seterusnya. Al-ain bisa juga diartikan mata air. Al-ain bisa diartikan banyak, itu artinya THA. Bahkan ada yang mengartikan matahari dan seterusnya. Selesai itu bicara tentang nisbatul alfazi lil ma'ani, khamsatu aqsamin bila nuqsani, kulli mutawati, kalau hubungannya tawatu. Kalau pada kulli mutawati, kulli musyakkik, kemudian kulli mutabayin dari dia, lalu musyarak, kemudian mutaradif. Ya, ini mah tinggal diapalin saja itu ya. Sudah, saya pikir saya nggak perlu nulis ya. Insya Allah sudah jelas kenapa disebut kulli mutawati, kenapa disebut kulli musyakkik. Dari itu musyakkik bahasanya. Walafzu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satuzkaru amrun masti'la wa aqsu du'a wa fit tasawi faltimasun wa qa'a. Mumpung masih muda ya, sering-sering latihan yang kayak tadi tuh. Kumpulin aja kata yang banyak. Kalau perlu 1 juta kata, 1 miliar kata, kemudian nisbah dibandingkan gitu. Banyak nanti ya. Lafaz ada kalanya dia tolab atau khobar. Awalun salah satu zikaru. Yang pertama tolab, itu dibagi 3, satu zikaru yang akan disebutkan ya. Nih sulamnya dikit itu ya, bentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ijtihad. Fi syurutul ijtihad, dalam menjelaskan syarat-syarat ijtihad. Artinya kalau terpenuhi syarat-syarat ini, seseorang mau jadi mujtahid silakan. Tetapi ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, nggak boleh jadi mujtahid. Jadi mujtahid gadungan gitu ya. Ya, artinya dia akan dol mudil mubin. Dia dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Karena tidak memenuhi syarat, main masuk-masuk aja. Dan itu juga sebagai jawaban
apakah pintu ijtihad tertutup? Sudah tertutup atau tidak? Jawabannya tidak. Pintu ijtihad selalu terbuka. Yang memenuhi syarat silakan masuk sebagai mujtahid. Kalau tidak memenuhi syarat, stop, jangan coba-coba masuk. Al-awalu yang pertama, ini syurutul ijtihad, ayyakuna aliman binususil kitabi was sunnah, bahwa seorang mujtahid dia harus alim, harus paham tentang nas-nas Al-Quran dan sunnah. Fa in qasura fi ahadihima, lalu jika dia terbatas, artinya tidak alim, fi ahadihima pada salah satu keduanya, Alkitab dan sunnah. Ya, jadi harus keduanya, Alkitab as-sunnah, dia harus alim. Lam yakun mujtahidan, maka dia bukan mujtahid. Wala yajuzu lahul ijtihadu, dan tidak boleh bagi ijtihad. Jangan kacau nanti dia. Wala yusyaratu ma'rifatu bi jami'il kitabi was sunnah, dan tidak disyaratkan pemahamannya terhadap seluruh Alkitab was sunnah. Jadi nggak harus hafal Al-Quran seluruhnya, tidak harus hafal sunnah seluruhnya, tidak harus paham seluruh Alkitab, Al-Quran dan juga as-sunnah. Cuman kalau paham hafal semuanya, semua Al-Quran hafal, sunnah hafal banyak, beratus-ratus ribu dan seterusnya, dan juga paham, ya udah, itu lebih bagus tentunya deh. Tapi di sini yang diperlukan bal bima yata'allaqu minhuma bil ahkam, bal tetapi disyaratkan pemahamannya bima yata'allaqu minhuma, dengan sesuatu yang terkait dari keduanya, Alkitab dan As-Sunnah, bil akami, kaitannya dengan hukum-hukum. Tapi di sini yang disyaratkan dia memahami, dia mengetahui ayatul ahkam, ya, ayatul ahkam dan ahaditsul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum dan hadis-hadis hukum, itu sudah memadai gitu. Contoh ayat hukum adalah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba minallah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya, dan seterusnya. Contoh hadis apa itu? Al-bikru, perawan ma'al bikri, itu ya, al-bikru, perjaka beserta perawan, jaldu mi'atin wa taghribu amin, hukumannya apabila mereka berdua berzina, hukumannya jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi itu di sini nggak diamalkan ya. Kalau diamalkan boleh tuh, diasingkan di satu pulau, pulaunya dibikinin pesantren, hafal Al-Quran sama hafal Alfiyah gitu ya. Begitu dia pulang pondok dia bingung. Enggak, artinya diusahakan ketika diasingkan ditaruh di tempat yang terbaik. Jadi itu syarat yang pertama. Azani yang kedua, ayakuna aliman bilisanil Arab, seorang mujtahid dia harus paham dengan lidah orang Arab. Lidah maksudnya bahasa, ya, disebutkan lidah, tapi dimaksudkan sesuatu yang keluar dari lidah. Disebutkan alat, tetapi sesuatu yang keluar dari alat tadi. Bihaitsu yumkinu tafsiru ma warada fil kitabi minal gharib wa nahwi, dan sekiranya memungkinkan dia, artinya membuat dia paham, tafsiru ma warada, menafsirkan apa-apa yang datang, fil kitabi, dalam Al-Quran, minal gharib wa nahwihi, berupa kata-kata yang gharib dan seumpamanya. Wa innama yatamakanu min ma'rifati ma'anihi wa khawasi tarakibihi wa masyamalat alai min lataifil mazaya, maka aliman bi ilmin nahwi wasarfi wal ma'ani wal bayani. Wa inamanya sanya yatamakanu, memungkinkan, min ma'rifati ma'anihi, untuk memahami mana-mana Al-Quran, wa khawasi tarakibihi, dan keistimewaan susunan-susunan Al-Quran, wa masyamalat alai min lataifil mazaya, dan apa-apa yang isyamalat, mencakup susunan-susunan tadi dan makna-makna tadi, alai atas ma,
penjelasan daripada ma min lataifil mazaya, berupa lembutnya al mazaya, kelebihan-kelebihan. Kalau arti yang bagus begini, wa masya malat alai min lataifil mazaya, dan kelebihan-kelebihan yang halus, keistimewaan yang halus yang tercakup atau yang dicakup oleh mana-mana Al-Quran dan susunan Al-Quran yang sangat indah. Nah, fa'il mana tuh? Fa'il dari tamakanu. Man kana aliman, orang yang dia alim bi ilmina wa sarfi, ilmuna dan sorof. Jadi yang bisa memahami mana Al-Quran, keistimewaan susunan Al-Quran dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya, yaitu berupa kehalus al-mazaya al-latifah, kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang halus. Itu mereka yang paham ilmu nahwu, sorof, wal ma'ani dan ilmu ma'ani, wal bayan dan ilmu bayan. Kenapa nggak ada ilmu badi? Apa jawabannya? Padahal diperlukan nggak? Jadi diperlukan juga ya, ilmu badi. Tapi kenapa tidak ilmu badi nggak disebutin di sini? Yang dibilang ya ini mah keinginan pengarang kitab aja. Ya agak ego kalau kayak gitu ya. Jadi beberapa alasan bisa jadi karena ilmu ma'ani, ilmu bayan itu merupakan intinya, inti balaghah ya. Al-ma'ani wal bayan itu intinya, inti ilmu balaghah. Adapun ilmu badi dia hanya sebagai aksesoris saja, memperindah gitu. Artinya untuk memahami tentang ilmu ma'ani, bagaimana menyampaikan satu maksud disesuaikan dengan muqtadul hal pada ilmu ma'ani, bagaimana menyampaikan satu maksud dengan jalan-jalan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang beda-beda, dengan gaya bahasa beda-beda, yang satu thariqah lebih jelas daripada thariqah yang lain dan seterusnya. Itu dalam ilmu bayan sudah fasoha sudah ada ya. Kemudian sesuai muqtadul hal di ilmu ma'ani, kemudian dalam penjelasan yang memadai, yang maksimal adanya pada ilmu bayan, udah selesai. Adapun ilmu badi itu hanya sebagai pelengkap, sehingga seringkali disebut ya sebagai tabi li ilmil ma'ani wal bayan, bukan berarti nggak dibutuhkan, butuh ya. Kalau ilmu bayan itu kan untuk memperjelas ya. Pertama disampaikan dengan lafaz yang biasa, kemudian lebih jelas, kemudian lebih jelas lagi. Contoh begini, ketika seseorang katakanlah Muhammad, dia orang yang dermawan, bisa kita sampaikan dengan gaya bahasa biasa, Muhammadun Karim, Muhammad itu mulia, Muhammad itu seorang yang dermawan. Dan itu biasa saja, tidak terlalu jelas. Dan dia akan lebih jelas kalau kita bentuk jadi tasbih gitu ya, tasbih. Sehingga kita bilang Muhammadun kal bahri fil karami, Muhammad bagaikan lautan dalam kedermawanan. Muhammad dermawan bagaikan lautan. Kan lebih jelas lagi tuh. Waduh, kayak laut dong gitu ya. Sehingga orang berpikir dia dibawa imajinasinya tentang kedermawanan lautan, apa yang telah diberikan lautan kepada manusia, kepada kehidupan manusia dan seterusnya. Itu lebih jelas. Akan lebih jelas lagi kalau kita langsung isti'arah. Ra'aitu bahran yusalli fil masjid. Saya melihat laut sholat di masjid, lagi sholat di masjid. Nah maksudnya saya melihat Muhammad, dia seorang yang dermawan bagaikan lautan, dia lagi sholat di masjid. Tapi langsung laut yang dibawa. Ra'aitu bahran, saya melihat lautan. Itu lebih ini lagi, lebih dalam dan lebih jelas lagi. Termasuk juga dengan bahasa apa? Kinayah ya. Muhammadun katsirun ramaduhu. Muhammad itu banyak sekali abu dapurnya. Artinya untuk menunjukkan dermawan. Itu ilmu bayan ya. Kita lanjut lagi. Hatta yasbut ta'ala fi kulli fannin min hadhil funun malakatun. Hatta sehingga yasbut tetap lau baginya bagi mujtahid tadi pada setiap fan cabang keilmuan di antara cabang keilmuan ini. Nahu, sorof, ma'ani, bayan. Malakatun malaka. Apa malaka itu? Penguasaan yang menjiwai.
keahlian, kepakaran. Faino indah dalika, karena seorang mujtahid indah dalika pada saat itu, pada saat dia sudah punya malaka, keahlian yang maksimal, keahlian yang sudah menjiwai dalam cabang-cabang keilmuan tadi itu, yang zuru fid dalili, dia akan melihat dalam sebuah dalil nazaran sahihan, dengan analisa yang benar, wa yastakhriju minul ahkama istikhrajan qawiyya, dan dia akan mengeluarkan minhu dari dalil tadi hukum-hukum dengan cara pengeluaran yang kuat gitu ya, sehingga hasilnya maksimal, nggak main-main. Asalnya yang ketiga, ayakuna aliman bi ilmi usulul fiqh. Seorang mujtahid dia harus alim, paham tentang ilmu usul fikih. Kalau udah semuanya udah cakep ya, udah memenuhi syarat. Liana hadzal ilma huwa imadu fustatil ijtihad wa asasuhu alladhi taqumu alaihi arkanu bina'i. Ya, karena ilmu usul fikih dia merupakan imadun apa tiang fustatil ijtihad, bangunan ijtihad, wa asasuhu dan landasannya, alladzi taqumu alai, yang berdiri atasnya, atas dasar tadi, atas fustat tadi, arkanu bina'i, rukun-rukun tiang-tiang bina'i bangunannya. Jadi ijtihad yang diibaratkan seperti sebuah bangunan, dan dia harus dilandaskan dengan pondasi landasan yang kuat gitu. Ya, selesai deh. Artinya dengan ilmu usul fikih memang harus dipahami, dikuasai, sehingga nanti hasil ijtihadnya berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih yang jelas. Misalkan kaidahnya al aslu fil amri la yaqtadi takrar. Pada prinsipnya sebuah perintah tidak harus diulang-ulang. Sekali dilakukan ya sudah, jangan diulang lagi. Sholat zuhur udah selesai sesuai dengan prosedur, udah selesai, jangan sholat zuhur lagi, dan seterusnya. Mandi junub sekali aja cukup, selesai, jangan habis mandi lagi. Nah, kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan dia harus berulang-ulang, misalkan ilatnya, sebabnya berulang-ulang. Contoh, jam 10 malam dia tidur, dia hadas besar, junub, jadi harus mandi kalau mau sholat. Kemudian habis sholat dia tidur lagi, kemudian jam 12 malam dia ngimpi lagi, dia mau sholat tahajud, ya mandi lagi. Itu artinya apa? Mandi berulang-ulang karena ada sebabnya, ada ilatnya yang berulang-ulang juga, sehingga dikatakan al hukmu yaduru mal illah wujudan wa adaman, dan seterusnya. Selesai apa naga cepet ya. Al masalatu tsalitsa fi tajazzuil ijtihad. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.